selamat pagi. Saya di SDN 026 Desa Carigalo, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Indonesia bersama Bapak Eko selaku Kepala Sekolah. Kita tanyakan masalah tahun ajaran baru ini untuk PPDB siswa baru, berapa yang akan diterima dan apa syaratnya untuk siswa nanti kedepannya bisa lebih baik penanganan untuk penerimaan PPDB tahun ini. Gimana Bang? Untuk PPDB penerimaan siswa baru di SD 026 Carigalo, karena sekarang ada aturan baru tidak pakai zonasi lagi, ya toh. Jadi 026 menerima 2 lokal siswa. 2 lokal itu kalau satu lokalnya 20 sampai 25, ya kita terima sekitar maksimal 50 sampai 60 siswa. Kita siapkan ruangan. Kemudian syarat-syaratnya sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Kalau yang lulus TK pakai ijazah TK, kemudian KK, kartu keluarga, kemudian KTP ayah dan ibu, kemudian foto, kemudian mengisi formulir di sekolah. Sebab sejak dulu memang untuk PPDB tidak ada dipungut biaya, sehingga semuanya gratis. Tinggal orang tua datang untuk bisa mendaftarkan sekolah di SDN 026 Carigalo. Terus gini Bang, ini kan PPDB ini kan zonasi hanya ganti nama kan itu. Ya, tetap juga lingkungan sekitar gitu kan. Itu apa kita pakai RT apa desa atau gimana? Yang diutamakan tetap lingkungan sekitar. Kemudian tentu lingkungan sekitar itu termasuk RT terdekat, RW terdekat, kadus terdekat. Kalau itu nanti belum cukup, tentu kita juga menerima dari luar. Intinya 026 siap menerima 2 lokal untuk tahun ajaran 2025-2026. Kalau lebih dari 2 lokal itu gimana? Kalau lebih dari 2 lokal kemungkinan tidak lebih di sini, karena di Carigalo ini ada 3 sekolahan, SD 010, SD 026, dan MI Ar-Rahmah. Berarti berbagi ya. Berbagi siswa. Ya, tapi kalau kemungkinan orang tua berpikir masuk anak ini berlebih itu gimana? Ya nanti kalau lokal nggak muat tentu kita tidak terima, karena kasihan ketika anak-anak nanti ketika pembelajaran tidak menempati ruang yang nyaman. Proses pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Bukannya psikologi anak-anak kan hampir sama ya. Kalau dia pengen sekolah itu tiba-tiba dia tidak diterima, dia akan apa ya, ngambek, marah apa gitu. Itu gimana? Ya nggak apa-apa, psikologis bukan hanya anak yang nggak terima, orang tua juga nggak terima. Maunya juga kita terima, tetapi kan karena ruang dan lokal yang nggak cukup juga kita nggak bisa paksakan. Daripada nanti kita terima lokal nggak muat, mereka psikologi juga akan tertekan karena tidak akan mendapatkan tempat dan pelayanan yang memuaskan. Oh, berarti kita di antara 2 masalah dipilih yang masalah yang terbaik. Oh iya. Terus gini Bang, ini kan anak-anak SD ini kan apa ya, masih terlalu kecil gitu. Berarti mereka akan diantar orang tua selama beberapa bulan, bahkan ada 1 tahun gitu. Itu kira-kira untuk orang tua gimana? Untuk Antar jemput sesuatu yang biasa dan sudah biasa dilakukan murid-murid kita, termasuk wali murid kita. Nah, tahun depan kita akan berupaya memiliki angkutan antar jemput. Kami sedang berpikir bagaimana kita memiliki mobil untuk bisa antar jemput, karena siswa-siswa kita bukan hanya dari lingkungan Majapahit ini, tetapi juga ada dari beberapa desa, termasuk dari Rama-Rama dan Jalan ke Usana. Sehingga nanti yang dari sana itu ketika mereka orang tuanya bekerja di perusahaan, bisa kita antar jemput dengan musyawarah bagaimana cara pengelolaan mobil sekolah itu dengan wali murid. Tapi gini Bang, ini kan rata-rata di apa ya, yang ada perusahaan di Riau lah. Itu kan perusahaan menyediakan bus angkutan sekolah ya. Untuk SMP SMA sudah mereka sediakan, tetapi untuk SD nampaknya belum. Oh, berarti kita ambil inisiatif lah. Ya. Biar anak-anak jangan apa ya, gelap atau lebih nyaman ke depan. Itu ya. Bang. Nanti kan masalah ini kan akan membuka satu ruang supaya klien gitu kan akan menimbulkan satu kenyamanan, tapi juga bisa menimbulkan satu masalah.
Nah, kenapa? Kan yang anak ini kan banyak, nunggu anak-anak kan makan waktu. Nah, terakhir jam tengah 8 baru ngumpul semua. Nah, itu gimana nanti? Itu ada teknis-teknis tertentu. Jadi sebelum kegiatan antar jemput ini berlangsung, tentu nanti ada musyawarah. Contoh kasus misalnya, dijemput jam 7, maka anak harus ada di lokasi titik penjemputan jam 7. Ketika tidak ada, ditinggal. Nah, itu ketika nanti sudah kita deal dengan orang wali murid, begitu maka ketika ditinggal pun mereka juga tidak akan marah karena sudah melanggar kesepakatan bahwa di tempat penjemputan, titik penjemputan jam sekian harus ada. Oh, berarti ada ketentuan dari sekolah lah ya. Bersama-sama, ketentuan ya, bersama. yang harus disepakati untuk anak dijemput, tentang jemputnya lah ya. Begini Bang, ini kan untuk tahun ini kan karena zonasi ditiadakan, tapi kan yang siswa prestasi yang lain-lain kan tetap ada gitu. Hanya ganti zonasi tempat aja ya. Nah, itu gimana untuk siswa prestasi yang dan yang lain itu gimana? Untuk SD itu belum terlalu nampak mana yang berpesta dan tidak, kan dari TK kan belum ada penilaian secara spesifik. Maka dari tahun-tahun yang lalu kita juga nggak bedakan mana siswa yang memiliki prestasi, mana yang tidak. Selama lokal maksimal kita terima. Ya udah tuh gini kan, kalau anak-anak ini kan remaja, dewasa, SMA, SMP, tentu kan dari SD nih di apa, mulai potensi dilihat. Setelah mereka kelas 1, itu berapa tahun dilihat cari bakat, minat potensinya tuh. Paling tidak setelah kelas 3 baru nampak. Kelas 1 belum nampak. Kelas 1, kelas 2 belum nampak. Kelas 3 malah belum nampak. Kelas 3 baru nampak ya. Baru kita bina gitu. Ya, nanti yang berpotensi di bidang olahraga mana, yang di bidang musik mana, yang di bidang tari mana, yang pinter secara akademik mana. Nanti bisa dimulai dipisah-pisah itu setelah kelas 3. Kelas 1, kelas 2 masih belum normal. Ini baru main lah ya. Oke, setelah dibina ini guru pembina atau kita ada kerjasama dengan luar gitu? Guru pembina ada, kerjasama dengan luar ada. Guru pembina misalnya kita adakan kegiatan ekstrakurikuler untuk tambahan anak-anak yang memiliki prestasi lebih baik, karena juga untuk persiapan lomba-lomba di luar. Dari luar kita juga sering mengikuti kegiatan-kegiatan misalnya olimpiade sains, matematika, ikut kegiatan-kegiatan cemat dan sebagainya. Nah, itu bagian daripada SD 026 ikut memberikan kesempatan kepada anak-anak seluasnya untuk mengembangkan kemampuannya. Nah, kita apa lah, upaya maksimal untuk potensi kita berprestasi lah ya. Kira-kira Bang, untuk harapan Abang tahun ini gimana? Harapan tahun ini kita mendapatkan siswa lebih banyak lagi, sekolah kita lebih keren lagi, kita mendapatkan tambahan lokal lagi karena kita masih sekitar kurang lebih 2 lokal lagi, kemudian juga menghasilkan lulusan yang lebih baik lagi daripada tahun yang kemarin. Oh iya, saya wawancara dengan Bapak Kepala SDN 026 Tarigaluh, Bapak Eko. Semoga PPDB tahun ini berjalan lancar, bisa masuk 3 bulan, sehingga kedepannya sekolah ini banyak prestasi baik skala kabupaten, provinsi dan juga nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.